Di unmute, Pai. Ya, ini ketutup tadi. Oke, thank you. Kita mulai ya. Mazmur 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 2 ayat 1, Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Amin. Ayat 5, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ayat 6, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Amin. Ibu Nancy, ayat 10. Ayat 10, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Ayat 11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat 12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Pasal 3, ya, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Pasal ayat 2, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai dan pelindungan yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 5, sebab dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Amin. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Pasal 4, 2 pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Amin. Bu Harmoni, Ya. ayat 4. Ya. 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. 5. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa.
Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Doa pada pagi hari. 5. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. 2. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. 3. Perhatikanlah teriaku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. 4. Tuhan, pada waktu Engkau mendengar keseruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggumu. Amin. Bu Nurbaya, ayat 5, Bu Nurbaya. 5-9. Di unmute. Bu Nurbaya, saya sambung ya. Ayat 5. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. 6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. 9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Amin. Balik ke Paula lagi. Ayat 10. 10 udah ya? Oh benar, 10 ya. Ayat 10. Ayat 10, sebuah perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh ya. Nah, pada saat bersaat teduh, kita bisa membaca kembali 1-5 mana gitu ya yang mengena di hati kita dan kita bisa sharing. Jadi ingat ya ibu-ibu ya, kita di sini juga saling berlatih ya, berlatih menyampaikan eh, sesuatu gitu ya. Karena ini dari kita untuk kita dan tidak ada yang salah dalam hal ini ya, karena ini adalah Roh Kudus yang berbicara kepada kita masing-masing. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bentar ya. Ini apakah dengar? Ada suaranya ya? Ada Bu. Aman-aman.
Baik, Ibu-ibu. Kita sudah selesai bersaat teduh. Halo Rambu, kita di 1 sampai 5. Halo Mbak Bidi, kita 1 sampai 5. Mazmur ya, kita sudah selesai baca dan kita baru bersaat teduh. Baik, apakah ada yang mau Saya menyampaikan? Bu, Boleh, silakan Bu Marina. puji Tuhan sih Bu, saya dapatnya di ayat 4 ya. Pasal Mas berapa? per, Mas per 4, Pasal? berat pada malam hari. Semuanya itu Bu, Luar biasa, berat betul. pada malam hari gitu kan. Emang kan, kan aktivitas harian gitu kan rasanya kayak apa ya, banyak hal yang terjadi seharian gitu kan. Dan memang setiap hari kan aku suka kayak punya waktu gitu kan jam 5:30 gitu kan harus pujian penyembahan terus doa lah gitu kan. Punya setiap hari gitu kan berseru sama Tuhan mengelar keluh kesah aku gitu kan. Memang aku belajar kan gitu kayak kayak belajar gitu kan setiap malam gitu. Apa aku rasakan itu aku keluh kesah sama Tuhan gitu kan. Mengutarakan sesuatu aku gitu kan. Kadang-kadang memang secara manusia karena saya nggak mampu tapi di saat aku doa gitu kayak rasanya tuh kayak plong gitu kan. eh Kadang-kadang juga kadang-kadang nggak bisa ngomong gitu kan cuman kayak bersyukur gitu kan bersyukur karena aku ada sampai saat ini gitu semua karena kemurahan Tuhan gitu kan aku bersyukur gitu kan karena firman Tuhan doa malam-malam malam hari selalu aku doakan gitu kan ayat yang ke-8 juga aku selalu deklarasikan itu kan dengan tenteram aku mau berbaringan diri lalu dengan segera tidur sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman setiap kali saya kayak gelisah kayak ada gangguan serangan apapun juga aku langsung deklarasikan firman Tuhan ini kan aku selalu kayak aku langsung bilang ke diri aku juga kan dengan tentram Marina mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya Engkau Allah ya Tuhan yang biarkan aku diam dengan aman dan puji Tuhan Bu walaupun rasanya kayak apa ya banyak intimidasi lah kan gitu kan aku udah sering ngomongkan ke Bu Joli gimana keadaan sekitar aku kayak gimana gitu kan rasanya kayak Tuhan bawa sejauh ini sama aku udah Tuhan bawa sejauh ini nggak mungkin Tuhan akan biarkan aku kayak gitu kan dan aku mulai belajar buat apa buat semakin benar-benar percaya gitu kan waktu Tuhan terbaik buat aku selalu ngomong ke diri aku Tuhan Tuhan aku mau percaya aku mau beriman Tuhan aku percaya aku berpegang kendali hidupku dan keluargaku juga gitu kan aku mau benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan kadang-kadang memang secara manusia tidak munafik juga kan gitu masih sering kali jatuh dan bangun dalam dosa tapi puji Tuhannya untuk sekarang gitu kan di saat aku kayak melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan kayak ada teguran gitu kan kayak di dalam hati aku ada yang ngomong kayak berat gitu kak kayak ada yang ngomong gitu kan udah kayak salah gitu kan saya langsung minta ampun sama Tuhan kembali lagi ya Tuhan ampuni saya karena aku sudah gini gini, gini. Kayak kayak terhubung gitu kayak selalu kayak ada apa saya kayak ada yang ngomong dalam hati kayak apa ya kayak ada yang ngomong gitu terus menyadarkan aku juga menyadarkan bahwa apa yang aku lakukan itu sudah salah gitu kan harus kayak minta ampun semakin berubah lagi semakin benar-benar hidup dalam tuntunan Tuhan kayak memilih untuk percaya memilih untuk beriman memilih untuk selalu hidup berharap sama Tuhan saja Bu dan terima kasih untuk semuanya terima kasih juga Bu Joli untuk selalu mendengarkan dan mau sharing sama aku juga terima kasih Tuhan berkati. Sama-sama, terima kasih Bu Marina ya, luar biasa ya, mendapat penguatan dari Mazmur 4. Baik, apakah ada lagi Ibu-Ibu? Ayat, Saya deh Bu Joli, saya Ah, takut HP mati nih. oh ya ya, setelah Bu Paula, Bu Eli ya, silakan Bu Paula. Oke, bener ya, Mazmur 1 sampai Mazmur 5. Saya nggak bisa ambil satu ayat dari situ. Saya ambil semuanya karena memang di Mazmur ini ya betul luar biasa. Seperti tadi Bu Marina bilang. Eh, saya jadi teringat waktu tadi Bu Joli bilang Mazmur ini ayatnya banyak, pasalnya banyak tapi ayatnya sedikit. Ya betul. Tapi tunggu sampai ketemu pasal 119. Itu dalam pasal 119 ada 176 ayat. Luar biasa. Jadi kalau kita nanti udah sampai di pasal 119, mari kita lebih semangat lagi. Jadi
waktu masuk ke Mazmur bacaan kita pada malam hari ini, saya teringat waktu pertama kali saya mau apa namanya mau lulus. Jadi kalau di gereja saya mau melayani itu di situ ada pelatihan namanya Powering Proskunetes Empowering Center. Jadi kita dilatih dulu dan di situ salah satu syaratnya adalah ketaatan. Ketaatan itu berupa apa gitu? Ketaatannya adalah menulis, menyalin kitab Mazmur dari pasal 1 sampai 150 dengan tangan. Jadi tulis tangan, tidak boleh diketik. Jadi kalau misalnya ada yang mau curang, mau difotokopi itu ketahuan langsung. Tapi disitulah letak proses ketaatannya. Kita harus pakai buku yang agak tebal gitu, entah bagaimana kita caranya, itu harus selesai sebelum acara kelulusan berlangsung. Jadi di situ ada yang kelihatan, ada yang prosesnya lama, ada yang cepat sekali sampai mendapat penghargaan. Itu kelihatan. Dan di situ pada saat saya menyalin, terutama di Mazmur 1 tuh kayak masih semangat banget gitu ya. Tapi justru di Mazmur 1 itu kayak dikasih bekal sama Tuhan. Kalau kita memang benar-benar apa namanya berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan, Tuhan akan mampukan kita untuk melewati apapun tantangan, masalah dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Jadi bahkan di pasal 1 juga jadi lagu ya. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat si fasik. Itu yang ibu-ibu angkatan di oldies pasti tahu lagu itu. Jadi sangat berkesan ya, di mana pasal 1 itu, bentar, saya buka kepean saya. Tadi saya sempat mengepek juga. Dalam arti saya tadi mencatat juga. Di Mazmur 1 itu adalah satu Tuhan mau mengingatkan kita. Penyembahan. Penyembahan itu yang membentuk kita. Kita kalau kita cuman doa, baca firman, tapi kita nggak ada penyembahan sama sekali, ibaratnya kita makan tapi kita nggak minum. Seret jadinya. Coba kita coba makan yang nggak berkuah, yang berkuah aja kadang kalau kuahnya sedikit kita masih seret ya. Harus habis makan walaupun sedikit kita harus tetap minum. Itulah penyembahan. Itu yang menyegarkan kita. Bahkan kalau manusia itu kalaupun tidak makan dia tetap minum, dia akan bertahan lebih lama daripada dia tidak minum. Jadi di sini dia diingatkan Tuhan bahwa penyembahan itu yang membentuk kita. Karena saat kita menyembah, Tuhan tuh melakukan semua pembedahan jiwa dan membuat kita tuh lebih berbeda dari sebelumnya, lebih the better us, the better me, the better you. Jadi membuat kita tuh lebih baik masuk ke level yang berikutnya. Dulu saya tuh kalau disuruh dibangunin sama mama saya jam 2:30 pagi karena mama aktivitasnya dimulai dari jam 5, kita setengah 3 pagi harus bangun. Itu kayak kayak gimana ya, ngantuk, masih setengah jam lagi gitu kan, gedor-gedor akhirnya walaupun dengan keterpaksaan ikut, tapi justru yang berawal dari keterpaksaan itu jadi membuat saya tuh jadi terbiasa. Apalagi begitu saya memutuskan untuk, oh ya Tuhan, saya mau menjadi bagian menjadi yang namanya worshiper, penyembah Tuhan. Kita semua ini worshiper, kita semua penyembah Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai penyembah? Karena Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri, nggak bisa. Jadi Tuhan membutuhkan kita ini semua untuk menyembah Tuhan. Jadi pada saat yang paling simpel ya, pada saat kita tuh mengalami tekanan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di dalam tuh kayak cuman, aku memuji kebesaranmu. Itu kayak udah mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, pada saat kita mengakui kebesaran Tuhan, walaupun hanya itu dalam bentuk lagu, masuk. Iman kita akan dibangkitkan. Ditambah lagi dengan firman, ditambah lagi kita doa. Itu jadi kayak kalau kita mau maju perang nih, kita udah baju zirah, senjata, udah kayak kita siap perang gitu. Jangan sampai kita udah maju mau perang gitu kan. Aduh, ini apa namanya? Mau pakai pistol apa ya gitu. Yang sana pakai basoka gede kan. Kita cuma pecahin teter gitu ya. Sama aja bohong gitu kan, kita kalah gitu. Nah, terus ada lagi kita udah bagus banget ini senjatanya. Kita udah pakai kita udah doa nih kan, rompi anti peluru nih doa kita nih ya kan.
si musuh pakainya apa coba? Begitu kita nol dalam penyembahan, musuh tuh pakainya senjatanya pelurunya tuh tembus tembus ke rompi anti peluru, kena lagi kita kan gitu. Jadi serangan bertubi-tubi itu kita dapat kalahin. Nggak mustahil yang namanya uh, jadi saya bilang 3 in 1 ya. Baca firman, doa dan penyembahan. Itu luar biasa, Tuhan akan bekerja di situ. Kemudian yang dari pasal apa namanya di pasal 2 itu tuh orang percaya tuh bagaimana kita tuh milih mau benar-benar tunduk kepada Allah atau kita mau milih ngelawan Allah. Kita ini walaupun kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, bahkan Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita dibentuk di dalam janin kandungan, tapi Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih mau pilih yang mana, mau pilih ikut Tuhan atau mau pilih nggak pilih ikut Tuhan. Kemudian di pasal 3 apa yang saya dapatkan, Daud berdoa pada saat dia dikejar-kejar oleh Absalom. Itu kayak kita tuh dikejar-kejar oleh masalah-masalah yang luar biasa yang kayak menghimpit kita, kayak nggak ada napas saja, kayak aku napas baru 3 tarikan Tuhan belum 5, ini kok masalah datangnya kok bertubi-tubi ya gitu, ada aja gitu. Nah di situ saya udah doa, saya udah penyembahan, saya udah baca firman, tapi kok masalah masih tetap ada. Tapi justru itu pada saat kita lakukan 3 in 1 itu tadi, kekuatan tuh ekstra. Kemudian di pasal 4 doa kepercayaan itu untuk apa namanya, doa kepercayaan dan syukur untuk segala karunia yang sudah diterima dari Tuhan. Jadi ini tuh malah biasanya dipakai untuk doa malam biasanya. Jadi kita tuh mau persiapan ya. Kadang kalau saya besok mau melakukan sesuatu yang penting, saya malam akan doa, paginya saya doa lagi. Biasanya saya seperti itu. Jadi kayak double double persiapan. Jadi kita jangan pernah meninggalkan yang namanya doa peperangan. Apa itu doa peperangan? Nanti kita akan bahas pada saat kita udah sampai di apa pembahasannya di kitab-kitab berikutnya. Kemudian di Mazmur 5 ini jelas ketidaktoleransian Tuhan terhadap kejahatan. Jadi pemazmur ini tuh bilang itu loh, Tuhan ada orang jahat tuh dihukum aja dia gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita udah siap untuk memilih, kita mau ikut siapa? Kita mau ikut Tuhan. Ya udah, kita ikut sama Tuhan, taat dan terus istilahnya doa firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, penyembahan, doa pujian penyembahan, baca firman, terus lakukan itu. Saya yakin dan percaya banyak sekali di antara kita yang di sini saat ini berkumpul kan pergumulan itu sangat beragam. Saya yakin dan percaya satu persatu dimenangkan, satu persatu itu akan apa namanya, dilepaskan dari masalah-masalahnya, kemenangan demi kemenangan yang menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Itu aja Bu Yes, Joli. Terima kasih, Tuhan amin. Terima berkati. kasih ya Bu Paula. Baik, bisa disambung oleh Bu Eli. Silahkan Bu Iya, Eli. makasih Bu Joli. Saya dapat remanya di ini ya di Mazmur 1 dengan 2, tapi saya mau bahas yang 1 ini. Tetapi yang kesukanya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Amin. Itu buat saya pribadi itu sangat merema. Dan saya mengalami gitu ya. Jadi satu, eh, saya mengucap syukur ya sama Tuhan dipertemukan juga dengan grup ini gitu, baca firman. Jadi sekarang saya pribadi jadi semakin banyak bergaul dengan firman. Sebelumnya memang suka baca firman, tapi lebih suka lagi gitu kan, lebih banyak lagi. Jadi hari-hari jadi bergaul dengan firman gitu. Jadi itu sih salah satu. Jadi kadang-kadang saya juga ngerasa ketika saya ada di luar rumah, lagi jalan dimanapun, tiba-tiba teringat dengan firman ini gitu kan. Bahkan ketika melihat seseorang pun, saya langsung ingat dengan firman ini gitu. Jadi itulah yang namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya puji Tuhan, terus terang dengan saya pribadi ya, saya percaya kita juga semua di tempat ini seperti itu. Semakin kita baca firman, semakin kita mengerti yang namanya rema gitu kan. Dan saya mengalami itu, saya belajar untuk berdoa dengan memperhatikan firman gitu ya. Jadi ketika dini hari itu berdoa, saya belajar gitu. Jadi propetik gitu, propetik firman. Jadi itu sih. Jadi saya melihat gitu dan kami mengalami sekeluarga puji Tuhannya sama seperti yang kesaksiannya Ibu Joli saya pernah dengar ya. Jadi pintu-pintu itu Tuhan buka gitu. Jadi kita deklarasikan firman,
Tuhan bawa gitu, seperti Tuhan akan bawa kami ke dalam tanah perjanjian, dalam negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu saya melihat gitu, karena kami mengalami, puji Tuhan gitu. Satu-satu Tuhan bukakan pintu berkat itu lewat pekerjaan suami, lewat proyek-proyeknya gitu. Jadi itu sih salah satu yang kami alami, puji Tuhan gitu, lewat firman. Terus saya juga mengalami di ayat di ini ya, di Mazmur 2 di situ yang ayat 11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Itu berbicara juga tentang penyembahan yang tentang proskoneo gitu kan, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala-nyala. Itu juga saya juga mengalami itu di sisi kelemahan saya ya. Saya juga pernah gitu di titik saya merasa apa ya, marah gitu. Marahnya apa? Saya merasa dikecewakan oleh seseorang, bahkan seseorang itu yang menurut saya adalah pimpinan saya gitu. Artinya sebagai seorang pimpinan, kalau apa ya, memang tidak semuanya sempurna. Cuma yang saya waktu itu saya sedih, kita sebagai anak Tuhan kita harus bicara kalau A jangan menjadi B atau menjadi C gitu. Jadi itu yang dia perkatakan A, yang saya pegang A, tapi yang dia lakukan C. Artinya eh apa ya, ada suatu pengkhianatan atau seperti semacam itulah gitu. Jadi secara pribadi pada saat itu saya kecewa gitu, saya sedih gitu. Awal ketemu dengan Bu Joli saya pernah cerita gitu kan. Nah, tapi pada saat itu di sini firman Tuhan bilang kalau kita menjadi penyembah Tuhan takutlah akan Tuhan gitu. Jadi rupanya kita tidak bisa ketika saya mengalami gitu. Jadi ketika kita takut akan Tuhan berarti dalam segala hal. Jadi dalam dalam situasi kondisi apapun, bahkan ketika kita kecewa, ketika kita dikhianati, ketika kita disakiti, kita pun harus dalam posisi kita yang memang benar-benar takut akan Tuhan. Tetapi pada saat itu saya marah gitu, saya kecewa sampai saya bilang di dalam mobil itu, Tuhan gitu, Tuhan saya marah loh Tuhan, saya bilang saya kecewa kok begitu Tuhan, saya diginiin gitu kan. Saya bilang sama Tuhan seperti itu. Waktu walau dalam doa saya itu saya bilang, Tuhan tolong saya lepaskan dari marah ini Tuhan. Tapi memang itulah iblis tidak tinggal diam, diingatkan lagi, intimidasi lah gitu. Jadi tidak berserang berapa lama saya bingung gitu, tiba-tiba di tangan saya ini ada benjol kayak semacam apa ya, semacam gunduk ya, kecil lah benjolan itu di tangan lah. Saya bingung gitu kan, loh ini kenapa gitu kan, kok bisa tiba-tiba ada benjolan gitu. Saya pegang, saya raba lah, kok aduh ini kenapa ya, kenapa saya kembali lagi, kita sebagai anak Tuhan segala sesuatu kan harus introspeksi diri gitu kan. Ini saya ingat-ingat celah saya di mana, saya teringat gitu, pasti saya ada celah ini di mana ya Tuhan, di mana Tuhan, kok kenapa gitu ada benjolan gitu kan di tangan. Terus tiba-tiba saya ingat gitu kan. Memang pada walaupun kejadian itu saya terus berusaha sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni si A. Tolong saya Tuhan. Itu terus memang doa saya gitu. Tetapi rupanya itu saya sudah buka celah gitu kan. Saya sudah buka celah pada saat itu yang dikatakan tadi, takutlah akan Tuhan. Jadi dalam situasi kita dikecewakan, disakiti, kita tetap harus posisi kita takut akan Tuhan, nggak boleh marah gitu. Jadi benjolan itu muncul di tangan saya, tangan sebelah kiri gitu kan. Itu beberapa hari ya, apa ya, 3 minggu yang lalu lah kira-kira gitu kan, tiga minggu yang lalu. Tapi terus saya bilang, Tuhan, eh apa, saya langsung tahu posisi saya, mungkin saya ingat gitu, itu mungkin pada waktu itu saya yang pada posisi marah. Bahkan saya bilang, Tuhan saya marah loh Tuhan, kok gitu, saya sampai bilang begitu kan. Akhirnya Tuhan, saya bilang saya cabut semua, saya lepaskan pengampunan kepada si A. Terus saya setiap hari ambil minyak urapan. Saya harus perkatakan dalam nama Tuhan Yesus benjolan ini hilang. Itu terus saya katakan. Pokoknya saya ingat. Jadi lebih dari pokoknya setiap kali saya masuk kamar saya ambil tuh minyak urapan, hilang hilang. Puji Tuhan gitu. Hari ini sudah hilang, sudah tidak ada gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi apa ya? Di situ Tuhan bilang bahwa kita memang takutlah akan Tuhan. Itu sih buat saya pribadi memang takut, artinya takut akan Tuhan ya, itu kita selalu harus berada di posisi kita sebagai anak Tuhan gitu ya, sebagai anak Tuhan ya, itu tadi penyangkalan diri, pikul salib, itu sih sebenarnya gitu. Jadi proskuneo itu beribadalah kepada Allah dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, itu berbicara tentang penundukan diri, yaitu penyembahan di bawah kaki Tuhan. Itu sih ya, puji Tuhan Bu Joli, teman-teman terima kasih untuk apa ya, untuk kita di dalam pembacaan Alkitab ini juga buat saya itu sangat
berkat-berkat yang sangat luar biasa. Jadi semakin hari semakin banyak bergaul dengan firman, semakin banyak yang kita mengerti dan kita tahu yang bisa menjadi rema yang kita profetikan, yang bisa kita nikmati janji-janji Tuhan. Itu sih, terima kasih Bu Joli, teman-teman. Tuhan Terima kasih berkati. Bu Eli ya, tadi luar biasa. Bu Eli bilang kan tiap hari pakai minyak urapan atas benjolnya dan dia hilang. Nah, ibu-ibu harus ingat ya bahwa kita itu punya kuasa. Banyak kita orang Kristen itu tidak percaya diri ya. Nah, makanya fungsinya kenapa kita perlu membaca firman itu sebenarnya untuk menyingkapkan banyak hal dan membukakan mata kita dan memberi kesadaran gitu ya. Kita tuh punya kuasa, nyatanya tuh Bu Eli tuh ya. Karena dengan iman dia terus usap dengan minyak urapan, benjolannya hilang. Itu luar biasa ya. Terima kasih Bu Eli ya dengan kesaksiannya. Apakah ada ibu-ibu lain? Baik saya ya ibu-ibu ya. Jadi kalau saya tuh di Mazmur, jadi gini, saya kadang-kadang mengambil ayat firman ya, ayat di Alkitab itu menjadi satu deklarasi bagi saya. Contoh misalnya begitu. Contohnya nih ya, di Mazmur 3 ayat 4 itu saya suka ya. Itu saya eh, sering kadang-kadang saya deklarasikan. Saya buat catatannya, saya deklarasikan. Saya bilang begini, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kemudian nanti saya sambung lagi. Saya sambung ke ini ya, di Mazmur 5 ayat 13 kan ada kata-kata begini, engkau memagari aku dengan anugerahmu seperti perisai. Di pasal 1 apa saja yang diperbuat olehku berhasil. Jadi semua firman yang kita baca ini bisa kita buat semacam deklarasi untuk penguatan diri kita. Nah, kenapa saya suka ya mendeklarasikan Mazmur 3 pasal 3 ayat 4. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jadi kadang-kadang kita memang kayak saya ya, ada masa di mana mungkin ada orang yang tidak ya sirik lah mungkin ya terus membuat-buat cerita gitu ya. Soal yang mengatakan merekayasa satu cerita gitu ya, seolah-olah ambisi padahal saya nggak mengerti ya maksud ambisi. Ini contoh gitu ya. Tetapi eh, berjalan dengan Tuhan itu akan beda ketika kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Dengan Tuhan segala sesuatu itu mengalir ya ibu-ibu ya. Itu dia bedanya. Saya kerja, nah ketika di dalam dunia pekerjaan, untuk perencanaan itu harus ada rencana. Itu adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Tapi kalau dengan Tuhan, kita nggak bisa membuat satu rencana, terus ini akan pasti. Dengan Tuhan itu, eh, saya mengimani itu mengalir. Dan dengan Tuhan itu tidak bisa segala sesuatu itu ditebak. Gitu. Karena rencana Tuhan itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu bukan rencana saya, manusia. Beda kalau misalnya kita buat rencana, misalnya untuk besok aku mau masak apa-apa, itu udah pasti. Gitu ya. Tapi dengan Tuhan, saya tidak bisa membuat satu rencana. Jadi saya membiarkan segala sesuatunya mengalir. Dan saya melihat bagaimana ya Tuhan itu kemudian mengangkat kepala saya. Dan saya dibawa Tuhan ke satu tempat yang saya pikir eh, saya tidak berpikir ke arah sana, tapi Tuhan mengangkat saya gitu ya. Saya melihat, wow ternyata begini ya cara kerja Tuhan ya. Demikian juga Tuhan itu memang perisai. Jadi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saya ibu-ibu pernah kesaksian kayaknya di sini. Saya pernah pergi ke satu tempat, mau pergi ke Timor Leste, terus saya melewati satu apa eh, ke Timur Leste itu bukan kota ya, bukan negara yang maju. Tapi masuk ke sana, saya melewati Kupang dan harus berjalan darat 6 jam. Dan di sana itu masih hutan-hutan seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke Oikusi namanya perbatasan ke negara Timur Leste, yang di sana tutup jam 5 ya. Artinya saya itu bilanglah telat karena supir yang membawa saya itu bukan supir langganan saya, tetapi yang baru sehingga dia tidak tahu jalannya. Intinya saya harus beristirahat di satu tempat yang namanya Atambua dan di situ tidak ada hotel ya. Di situ saya hanya minta Tuhan bantu aku untuk tenang karena saya tahu ketika saya panik Tuhan itu nggak ada. Ya, Tuhan itu ada ketika kita diam di dalam tenang. Dan di dalam ketenangan itu apa? Ada saja gitu yang ngasih tahu Bu di sana ada penginapan.
supirnya yang supir yang saya booking itu tahu-tahu bilang begini, Bu, sudah selesai ya. Ah, saya mau marah. Dia pulang. Terus saya bingung, aduh besok aku gimana ya? Tapi saya diam aja. Saya hanya bilang, Tuhan besok aku gimana ya? Ke sana ya, ini aku ada bawa barang banyak ini gimana caranya? Ya udah saya diam aja. Walaupun dengan koordinasi ya pastinya. Tetapi gitu ya. Ada yang nawarkan jasa, walaupun naik motor saya nggak masalah. 2 motor nawari saya untuk membawa barang-barang saya. Saya sampai ke perbatasan, belum buka, ternyata apa? Saya berhadapan dengan kepala gengnya. eh, itu kepala geng apa ya? Pokoknya kayak premannya gitu deh. Jadi saya ngelihat wajahnya, aduh serem banget gitu ya. Tetapi itu tadi, saya mengimani bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau memagari aku dengan anugerahmu seperti perisai. Ibu-ibu itu perlu ya, ibu-ibu tuh harus mendeklarasikan di saat situasi ibu-ibu itu mengalami satu hal, ketakutan, misalnya dalam situasi seperti itu. Terus deklarasi ibu-ibu, karena apa? Tuhan kirimkan malaikatnya melalui bentuk manusia. Akhirnya saya ketemu kepala preman itu, saya lupa namanya, tapi setiap dia lihat saya, dia ingat saya. Nah, saya juga nggak tahu ya, saya bicara apa sama dia, tapi dia berpikir saya adalah seorang ibu pendeta, gitu ya. Intinya, Bapak Preman inilah yang akhirnya membantu saya, bahkan memegang tas ransel saya dan koper saya, masuk melewati perbatasan sampai saya sampai ke negara sebelah gitu ya, ke negara Timor Leste. Dia pegang barang-barang saya. Saya saat itu tidak berpikir apa-apa, Ibu. Saya berpikir positif ya. Maksud saya begini loh, kalau orang-orang kan, aduh nanti barangku diambil, nanti barangku dicopet. Tapi saya nggak mau berpikir ke sana. Saya harus berpikir positif. Dan sampai sana, puji Tuhan, saya itu diantar dengan selamat dengan dia punya anak buah. Jadi waktu saya pulang dan pergi, saya selalu ingat dia dan dia ingat saya. Nah, itu ibu-ibu ya, kekuatan ketika kita mendeklarasikan sesuatu. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Engkau memagari aku dengan anugerahmu seperti perisai. Jangan pernah kita lupa untuk selalu berdeklarasi. Ambillah deklarasi itu dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Dan deklarasikanlah itu dengan iman ya ibu-ibu. Saya percaya ya, Tuhan itu ada dan Tuhan itu mengirimkan malaikatnya ketika kita membutuhkan pertolongan dalam situasi seperti apapun. Itu saja. Amin. Apakah ada ibu-ibu lain yang mau nyambung? Ada mungkin Bu Lili, Bu Rambu, Bu Angela, Bu Ripka, Bu Harmoni. Baik, kalau nggak ada ibu-ibu kita tutup ya, kita tutup dalam doa. Mungkin Kak Ida bisa bantu doa tutup, Kak Ida? Baik Kak Juli. Sebelum tutup doa, saya ada kesaksian sedikit masih terkait dengan firman Tuhan ini. Dari semua yang ibu-ibu sudah bagikan rema itu, saya simpulkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Dan itu yang saya rasakan hari-hari ini. Jadi ketika hati saya lagi miring gitu, oleng dikit, terus nggak mau berdoa itu, terasa sekali kosongnya itu. Jadi kayak tiba-tiba sore-sore itu kayak rasanya kosong, kayak bingung apa kalau sehari nggak berdoa itu. Dan kayak tiba-tiba ingat kampung apa, pokoknya hati itu kosong, nggak ada apa-apa gitu kalau sehari nggak doa itu. Jadi akhirnya saya mengingat 2 tahun yang lalu ada saya dan keluarga diperhadapkan dengan sebuah pergumulan. Dan saat itu saya masuk kamar, sehari itu 3 kali saya masuk kamar, kunci kamar, saya sudah ngomong sama ponakan, jangan ganggu tante ya, tante mau berdoa. Jadi kamar kunci, semua, nggak ada yang boleh masuk kamar. Dan saat itu ada yang bilang ini orang bisa bantu kamu untuk keluar dari masalah kamu, untuk membantu kamu. Dan saya waktu itu lagi berdoa dan sebut orang itu, orang yang mau bantu. Nah, di saat berdoa itu, dan sebelum berdoa itu saya menyanyi lagu yang tenanglah kini hatiku. Itu saya ulang-ulang lagu itu. Terus setelah itu saya penyembahan terus berdoa. Dan di dalam doa itu saya kayak rasa kayak ketakutan, gelisah, sampai
keringatan. Tuhan, ini apa sih Tuhan? Kan sebelum doa, Bang, Tuhan kalau memang ini jalan keluarnya, Tuhan berikan ke saya hati yang damai, hati yang sukacita. Tapi kalau memang orang ini bukan dari Tuhan, yang Tuhan kirimkan untuk membantu saya, Tuhan jauhkan orang ini. Dan benar ya. Jadi selama doa itu saya gelisah dan takut. Pokoknya kayak rasanya kayak gimana sampai keringatan gitu. Terus setelah saya amin, berarti orang ini bukan dari Tuhan. Dan ternyata betul 2 minggu kemudian dengar berita bahwa orang itu dia memang awalnya mau bantu, tapi nanti setelah kemudian nanti ada intimidasi yang akan dia lakukan. Wow, itu luar biasa. Dan saya langsung cerita ke keluarga dan mama akhirnya kan kita semua puji Tuhan, akhirnya Tuhan melindungi kita. Dan dari situ saya belajar bahwa relasi kita dengan Tuhan itu sangat penting. Dan sampai sekarang itu tiap kali telepon mama, telepon ponakan yang semua kerja di luar-luar, saya bilang, jangan lupa doa itu sangat penting. Ada ponakan saya yang kerja di luar, terus di sana katanya jauh dari, nggak ada gereja, susah. Saya bilang cari di Google harus gereja, harus dengar firman Tuhan, karena itu penting. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan. Mungkin sehari kamu sibuk kerja, oke lah, tidak apa-apa. Tapi seminggu sekali kamu itu penting sekali harus dengar firman Tuhan. Mungkin kamu jauh dari orang-orang yang tiap hari memberikan kamu dengar firman Tuhan, tapi seminggu sekali itu penting. Atau kalau kamu itu jaringan bagus, saya kirim link ibadah online. Supaya kamu itu harus ada firman Tuhan setiap hari yang kamu harus dengar. Karena tanpa Tuhan itu kita tidak bisa apa-apa. Jadi dari tadi dengar itu semua yang dari pasal 1 sampai pasal 5 berbicara tentang doa. Dan doa itu memang sangat penting sekali bagi kita semua. Jadi ya tanpa doa ya itu yang saya sendiri rasakan kalau lagi hati lagi miring sedikit nggak mau doa itu sangat terasa sekali kosongnya itu. Itu aja sih. Jadi mungkin ada yang mau sambung atau gimana? Kita tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Ibu-ibu yang pada malam hari ini Tuhan, kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kami. Kasih Tuhan tetap mempersatukan kami. Sehingga hari demi hari Tuhan melalui komunitas ini Tuhan kami satu sama lain saling memperkuat, saling membangun iman satu sama yang lain. Sering rema kami pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa kami dipertemukan dari berbagai tempat, berbagai latar belakang, tapi kami percaya kami di dalam Tuhan, kami satu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 sampai pasal 5 yang terus menguatkan kami bagaimana kami menjalin hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan. Bila semakin hari hidup kami semakin teguh, semakin hari iman kami semakin berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami mengakui itu Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Saat ini dan selamanya Tuhan kami akan terus mengakui Engkau. Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang peduli akan setiap kami ya Tuhan. Karena ketika kami datang membawa segala pergumulan kami, Engkau ada dan Engkau mendengar kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya malam hari ini Tuhan kami adalah bagian dari anak-anak-Mu Bapa yang akan menerima berkat-berkat ilahi ya Bapa darimu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan berpisah. Biarlah hanya jiwa dan raga kami yang berpisah, tetapi roh kami bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami yang akan beristirahat kiranya. Kasih setia dan sejahtera Tuhan melingkupi kami, menjaga kami, menyertai kami sepanjang malam ini. Hingga besok pagi kami boleh kembali dan merasakan kembali berkat Tuhan di hari yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.